Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, terutama sesama pensiunan pupuk Kaltim. Kembali saya ingin menjelaskan hal-hal terkait dengan 11 item temuan OJK. Jadi saya mendapat dua pertanyaan yang mungkin saya akan klarifikasi atau saya akan jelaskan ya. Pertanyaannya pertama adalah, apakah kita pensiunan yang sudah menerima anuitas atau sudah menerima hak kita yang cadangan kita secara keseluruhan sudah kita terima, masih punya hak atas 11 item aset itu? Itu yang pertama ya. Yang kedua itu terkait dengan saweran. Ada pertanyaan dari pensiunan, apakah ini sudah ada surat dari P3KT ya. Jadi ini saya jawab yang kedua dulu ya, karena ini sangat cukup prinsip ya. Jadi sebetulnya saweran itu hanya terbatas yang saya masukkan ya, tidak. Tapi itu mungkin ada yang menyebarkan ke WA group, sehingga timbul pertanyaan seperti ini. Jadi mungkin pertanyaan lanjutannya atau yang sering juga saya dengar, kenapa saya tidak memperjuangkan 11 item itu melalui P3KT? Kenapa tidak melalui P3KT saja? Nah, saya sudah berusaha sebenarnya, tapi sekarang saya berpendapat bahwa memang sebaiknya nggak harus atau justru jangan melalui P3KT gitu ya. Karena apa? Karena perjuangan P3KT yang sangat besar itu ya, memperjuangkan MPSH, itu jangan diganggu ya, biar fokus di sana ya. Nanti kalau terganggu dengan ini, nanti yang besar malah jadi tidak tidak berlanjut ya. Jadi saya malah ini suatu yang baik menurut saya. Tapi saya ingin cerita bahwa 2 tahun yang lalu saya sudah mempresentasikan 11 item itu ke ketua P3KT ya, dan ada pengurus yang lain juga. Sudah saya presentasikan sebagai salah satu solusi untuk manfaat pensiun seumur hidup, karena fokusnya P3KT itu ya. Tetapi oleh P3KT ini dalam pandangan saya, karena tidak berlanjut ya, usulan saya tidak berlanjut, mungkin dinilai aset-aset itu terlalu kecil ya, untuk menyelesaikan MPSH itu kan kebutuhannya besar sekali dan ribet ya. Ini kan masih berupa aset, berupa tanah, berupa properti macam-macam, harus dijual dan sebagainya, ribet urusannya. Ini yang saya juga dengar di berbagai diskusi ya, ngapain kita ngurus ribet. Ya memang betul. Jadi saya sendiri jangan dibayangkan sebagai gerakan yang bertolak belakang atau again dari P3KT, tidak sama sekali. Jadi P3KT mempunyai tujuan atau upaya yang mulia ya, memperjuangkan manfaat pensiun seumur hidup bagi pensiun yang kena kasus terlibat restrukturisasi Jiwasraya. Kebutuhannya besar sekali dan memang upayanya sudah besar ya. Upayanya adalah sudah demo 2 kali, kemudian sudah ada upaya politis yaitu dengan RDP DPR, dan akan terus berlanjut. Kita doakan, saya juga terus berdoa semoga upaya P3KT ini akhirnya berhasil ya. Karena sampai sekarang belum ada BUMN yang berhasil ya. Yang paling berat itu kan Garuda. Garuda sekarang juga masih berjuang ya. Kemudian ada lagi Antam, kemudian ada lagi PTBA, Bukit Asem, Pupuk Kaltim, sudah itu Rekayasa, Petrokimia, Skovindo, belum ada yang berhasil. Karena memang upaya ini berat sekali karena dasar hukumnya masih debatable. Tapi
Mari kita doakan bersama dan dukung bersama usaha-usaha P3KT agar LPSA ini bisa terselesaikan. Nah, kembali ke masalah ini tadi, jadi bagi saya apa yang saya perjuangkan bersama teman-teman terkait 11 item ini adalah ringan dalam tanda petik ya. Ringan ya, memang kalau ini diperjuangkan P3KT pasti selesai saya yakin. Ya, tapi karena tidak ya saya ambil bagian dan bagi-bagi tugas lah gitu ya. Bagi-bagi tugas. Jadi dalam pandangan saya dan beberapa teman, tidak terlalu banyak ya, puluhan aja, belasan, karena tidak ada tidak melalui P3KT, maka kita perlu dukungan legal yang lebih kuat ya. Kita masing-masing ini sebagai peserta dana pensiun menurut saya punya legal standing ya. Kita sebagai peserta dana pensiun terhadap aset-aset itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan pertama ya. Nah, legal standing itu akan lebih kuat kalau diwujudkan dalam atau menggunakan lawyer ya, konsultan hukum. Nah, kita ada 11 orang yang sudah tanda tangan dan memberi kuasa kepada konsultan hukum. Nanti konsultan hukum yang mengkomunikasikan dengan manajemen Pupuk Kaltim. Saya sudah mencoba menyurati Dirut Pupuk Kaltim, tetapi tidak dijawab ya. Bahkan sudah 2 kali. Mungkin karena dianggap secara legal standing lemah ya. Makanya kita perlu lawyer untuk mendampingi kita juga supaya secara hukum nanti bisa dikawal lah gitu ya. Nah, inilah yang saya perlukan saweran, tapi sawerannya kecil-kecil aja dan ini sudah berlangsung, sudah banyak yang saweran itu. Yang kita perlukan sekarang justru dari peserta dana pensiun ada dukungan moral, doa, dan kalau bisa secari kertas yang ditulisi saya mendukung pemanfaatan 11 item untuk peserta dana pensiun. Kasih KTP, nama, tanda tangan, nomor HP, foto, kirim ke saya 0812 55 35 007. Itu bentuk dukungan ya. Nah, kalau mau nyawer ya lebih bagus ya 50.000, 100.000, alhamdulillah ya. Itu cukup membantu kalau banyak ya. Jadi itu saya ulangi lagi, kita tidak berseberangan dengan P3KT. Kita mendukung upaya-upaya P3KT. Kemudian mudah-mudahan berhasil ya. Dan ada satu hal lagi, adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang secara tegas melarang pengembalian aset dana pensiun bagi dana pensiun pemberi kerja kepada pemberi kerja. Itu ada di pasal 169. Itulah yang menguatkan saya meyakini bahwa 11 item itu pemanfaatannya 100% adalah untuk pensiunan atau peserta dana pensiun. Pensiunan maupun yang masih aktif. Nah, ini tinggal komunikasi aja ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah ada surat dari lawyer ya, manajemen PKT memperhatikan dan bersedia bertemu. Intinya kita pengen hitam di atas putih ada pernyataan atau SK bahwa aset-aset itu peruntukannya adalah untuk peserta. Bagaimana teknisnya, mekanismenya dan sebagainya itu bisa kita bicarakan ya. Yang jelas kita perlu ada wakil di situ. Karena sekarang ada tim yang dibentuk perusahaan untuk mengurusi aset-aset itu. Tapi tidak ada wakil pensiunan. Nah, saya akan menawarkan diri dan teman-teman ya. Beberapa teman ingin membantu itu. Karena saya tahu banyak hal ya. Dan banyak yang bisa untuk mencegah kerugian ya, karena ketidaktahuan itu banyak sekali kerugian terkait aset 11 item ini.
Nah, kita kalau tidak dikawal akan rugi terus nih. Misalnya dijual di bawah harga pasar kan rugi kita. Contohnya itu, misalnya ada aset-aset yang harusnya kembali ya. Ada kondotel di Jimbaran, Bali disita Kejagung, padahal putusan pengadilan terhadap saya mengharuskan itu dikembalikan. Nah, ini harus kita perjuangkan. Ada hutang pihak ketiga yang harus kita perjuangkan ya, supaya asetnya bertambah besar ya. Jadi asetnya itu menurut hitungan saya paling rendah 200 miliar lebih. Tapi kalau kita perjuangkan dan mempunyai nilai-nilai yang optimal, itu bisa 400 miliar. Bukan juta ya, miliar. Sebagai contoh, tanah di Bekasi yang saya beli waktu itu cuma kalau nggak salah 28 miliar ya. Sekarang saya cek dan saya survei sendiri di situ, nilainya bisa lebih dari 100 miliar. Itu sebagai contoh ya. Jadi itu memang ini bukan P3KT dan memang sebaiknya tidak harus P3KT. Saya dan beberapa teman-teman mohon dukungannya karena apa yang saya perjuangkan atau kami perjuangkan itu adalah untuk semua pensiunan. Jadi mohon dukungan tadi kalau bisa foto tulisan tadi kalau mau nyawer lebih bagus. Doa yang penting itu mudah-mudahan ini juga bisa berhasil dan untuk kesejahteraan pensiunan semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.